Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula lanjenengan sedanten, kula saya dan kalian semua, panjenengan semua selalu harus memuji-muji Allah, karena tiada yang tak luput dari nikmat Allah. Setiap hari kita bisa menikmatinya. Rezeki itu bukan cuma uang, bahkan umur, nafas, denyut nadi, jasad dia, enak enggaknya badan, semuanya itu adalah nikmat ujian berupa rizki, uang, tahta, wanita, itu pun rizki juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu memuji-muji Allah, bukan memuji-muji diri kita sendiri, bahkan memuji orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita aturkan juga selalu kepada baginda Rasulullah, panutan kita semua, panutan kula lanjenengan sedanten, panutan jasad kula lanjenengan, biar menjadi jasad yang lebih ngikutin panutan ataupun mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, insyaallah. Dan mudah-mudahan sholawat kita bisa menjadikan kita mendapatkan salam juga dari beliau, dan kita selalu dirindukan beliau juga. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini adalah malam yang benar-benar istimewa banget, di mana malam ini adalah malam Jumat yang tadinya kita ada kajian yang rutinitas belajar Iqra dan belajar olah hati ataupun materi olah hati. Di fase ini adalah fase-fasenya fase vaksin. Banyak banget kawan-kawan yang badannya belum sinkron, makanya masih istirahat di rumah karena menjaga biar lebih sehat lagi ataupun fit lagi. Tapi insya Allah setiap malam Jumat kita tetap ada rutinitas ngalap ilmu ataupun cangkruan bareng, ngobrol bareng. Di mana tempat, contohnya seperti hari ini di depan rumah warga ataupun di depan rumah jamaah dan di bawah pohon-pohonan. Insya Allah kita jenengan semua belajar ngalap ilmu ataupun ngalap pahala ridho Allah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pas bertepatan juga dengan cahaya rembulan malam ini. Syahdu. Jadi ya kita anggap lampu itu bulan yang syahdu, mudah-mudahan menghantarkan kita juga untuk kepekaan hati ataupun kepekaan jasadiah untuk selalu introspeksi diri, muhasabah diri, biar lebih menjadi orang-orang yang merasa selalu harus belajar berubah menjadi yang lebih baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian malam ini ataupun obrolan yang mau diobrol-obrol adalah obrolan ngalor ngidul, nganan ngiri, dhuwur balik, bolak-balik, jungkelan, salto-salto, koprol-koprol. Yang penting insyaallah nanti ketemu kepahaman untuk kula lan jenengan semua.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kesini, saya ini tadi diajak saudara juga dari majelis zikir yang ada di Yayu. Itu mengenai di sana itu kulo ditanyai, Mas, kulo niki saya kata beliau saya ini sering pas zikiran sering pas habis zikiran itu dapat wejangan ataupun bisikan-bisikan dan semuanya itu bermakna berunsur dengan ilmu. Yang kedua, Mas, kok apa yang sampean ataupun orang mau ngomong kok saya langsung udah paham gitu. Intinya segala sesuatu itu beliau itu masih bisa dibilang apa yang beliau pertanyakan itu adalah benar-benar ingin mencari tahu siapakah sejatinya beliau itu. Nah, dari situlah alhamdulillah saya mendapatkan materi ataupun unsur yang malam ini mau dibahas. Jadi pembahasannya adalah judulnya adalah siapakah saya ini. Kalau dikata-kata siapakah saya ini itu kalau aku pribadi ataupun kami pribadi itu membahas tentang siapakah kami pribadi itu. Kalau untuk kami pribadi itu adalah ada dua versi. Yang pertama adalah di versi orang yang belum olah hati dan di versi orang yang udah olah hati. Kalau versi orang yang belum olah hati itu kebanyakan itu pure, mereka itu bertanya seperti itu tapi malah biasanya itu mengiklankan dirinya. Aku iki ya memang kalau untuk syariatnya itu bertanya, aku ini jenis apa ya Mas gini. Tapi sebenarnya itu kayak masa mengiklankan diri gitu. Nah, yang kedua ada orang yang sudah olah hati, memang beliau itu memang benar-benar hatinya nggak kepingin merasa diketahui orang ataupun kepingin dilihat orang, tapi beliau itu memang bingung karena memang belajar segala sesuatu pun harus ada kawan ataupun partner yang saling mengingatkan. Nah, di situ ada juga biasanya gitu. Nah, kalau yang seperti ini lebih bisa dibilang insya Allah itulah makanya fungsi dari majelis seperti itu, untuk sama-sama menyampaikan ataupun sama-sama menegur, bahkan sama-sama mengingatkan seperti itu. Nah, kalau untuk hal ini itu memang benar-benar pure, sangat-sangat umum, bahkan jenengan-jenengan pribadi pasti sering menemui orang-orang yang belajar ilmu yang belum kasarnya itu lagi senang-senang belajar ilmu, baik ilmu katanya ilmu zikiran ataupun thariqah ataupun ilmu-ilmu tentang kebatinan itu yang ngobrolin tentang ini ujian nikmat ini menggebu-gebu. Wah, aku ini kayak iso kayak gini. Aku ini kok iso kayak gini, piye yo? Nah, itu sebenarnya itu mereka bukan bertanya tapi mengiklankan, aku ini udah sampai sini loh gitu. Sebenarnya kayak gitu. Padahal sebenarnya itu hakikatnya itu ya mengerikan banget kalau untuk penglihatan dari segi ilmu itu malah beliau itu masih ditumpangin ditumpangin setan. Itu masih ditumpangin setan banget itu. Padahal kalau secara umum kan nggak salah Mas, ya memang nggak salah. Cuman kalau hati kita belum belajar ilmu hati ya riak sombong itu pasti, ngomong kayak gitu itu pasti itu. Apalagi di sisi lain orang yang kita ajak ngobrol bisa dibilang orang-orang yang umum lah gitu, itu pasti punya besar banget itu penyakit hatinya itu. Aku langsung coba bayangkan kayak gitu. Jadi kayak gitu itu salah nggak Mas? Ya kalau yang udah terjadi banyak-banyak istighfar. Kalau yang belum terjadi ya dirubah. Ya, kayak gitu. Itu sering banget Mas. Bahwasannya itu kalau orang yang baru pertama kali belajar, bukan pertama kali, lagi senang-senangnya belajar ilmu baik ilmu agama ataupun ilmu-ilmu batinnya itu, kalau di fase-fase yang nanggung itu masih seperti itu, pasti aku ini sebenarnya siapa sih? Karena lagi di ujiannya itu lagi ujian jin aja itu, lagi ujian di fase-fase ilmu jin ataupun di alam jin, goibiyah itu memang kalau orang awam kan
kalau dipandang di orang awam atau orang yang umum kan pasti, wong kayak kok iso, orang itu kok bisa obatin orang ya, orang itu kok bisa kasarnya bla 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 banyak itu, bisa ya, itu orang awam kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk orang yang atas izin Allah udah dikasih Allah nikmat ujian lebih, itu nanti pasti bilang nanti ada fasenya, ada waktunya sendiri. Orang itu pun akan mengalami, oh iya ya kok aku dulu kayak gitu ya. Nah itu pasti. Makanya kalau dari kami pribadi jawabannya, siapakah diri ini, sopo sih aku iki ya gitu. Kalau aku pribadi jawabanku ya, jasad ini harus mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Adab kita, kesopanan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, perilaku kita, ikutin ya apa yang Rasulullah lakukan. Ya walaupun nggak sepadan dengan Rasulullah nggak apa-apa, yang penting Allah menilai usaha kita. Hasilnya itu nggak mungkin Mas Ishak ataupun kawan-kawan semua itu menyerupai Rasulullah, itu nggak mungkin. Tapi ya kan bukan itu yang dinilai Allah, tapi seberapa kita mau mengikut. Kan dari segi apa? Waktu kita makan, waktu kita minum, gimana caranya makan, gimana caranya minum, gimana caranya tutur kata yang baik, gimana caranya kita habluminanasnya ataupun habluminallahnya, itu semua Rasulullah udah menyontohkan gitu. Dan yang kedua, belajar tentang menjaga hati ataupun menjaga yang tadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah. Jangan pernah memuji-muji diri dengan apa? Dengan penyakit ataupun bergelimangan penyakit hati. Secara nggak langsung manusia itu maaf kata dari kata-kata sopo sih aku iki ya Mas yo. Karena umumnya orang di situ masih bergelimbangan penyakit hati. Bahkan orang itu seakan-akan kayak macam mengidolakan ataupun mengagungkan dirinya dengan melalaikan Allah. Padahal yang membisahkan itu pun kan Allah juga kan kayak gitu. Bagi Allah pribadi itu udah maaf kata udah, janganlah mau kita ngomong bagi Allah, bagi orang-orang yang tarafnya waliullah ataupun orang-orang yang berkarohmah itu lah kayak gitu tuh cuman bilang kun saya kun aja jadi loh kan kayak gitu. Oh ya ini kok masih mengagungkan kayak gitu. Tapi bagi waliullah ataupun orang-orang yang dekat dengan Allah udah nggak ada baper ke situ lagi. Wong itu hakikatnya seperti itu kok. Malah kasihnya udah lewat fase itulah kayak gitu. Jadi kalau untuk semua saudara semua yang menonton ataupun yang ada di sini semua, kalau seandainya masih ada sifat-sifat seperti itu di hati ataupun tutur kata ataupun penerapan seperti itu, kalau bisa dirubah dengan cara apa? Kaji diri lagi, kaji diri dengan cara apa? Jasadiah, mengkaji diri dengan jasadiah dan mengkaji diri dengan hati ataupun qalbu ataupun dengan kebatinan kita. Caranya gimana? Jasadiah itu mengkaji dirinya bukan kita merenung, oh aku ini tadi, bukan, tapi kaji dirinya itu adalah ikuti apa yang Rasulullah lakukan. Takran nggak jadi masalah, yang penting ikutin dulu. Yang kedua, batinnya, usaha batin untuk menjaga kemurnian Allah, kemurnian sifat Allah. Jangan sampai kita renggut, jangan sampai kita curi, bahkan jangan sampai kita anggap bahwasanya kita itu seperti Allah, jangan sampai. Nah seperti itu. Kalau udah di fase ini, insya Allah hal yang maaf kata mimpi ketemu inilah, bisa kayak ginilah, seperti inilah, itu insya Allah malah udah nggak menjadi unek-unek ataupun menjadi naungan kegembiraan bagi jenengan-jenengan. Karena hal itu hal yang nggak ada wahnya lagi. Kenapa? Ya karena udah fasenya udah melewati fase itu kan, jadinya kayak gitu kalau udah ulah ini. Jadi dari segala sesuatu ini kami menyampaikan bahwasanya sopo sih aku sebenarnya. Nah, kalau kami menyampaikan dari apa yang kami bahas tadi berarti adalah kita ini semua adalah hamba. Tapi kalau untuk saya pribadi, hamba yang mencoba menjadi seutuhnya hamba. Aku insya Allah aku harus bisa menjaga sampai istiqomah, sampai ajal menjemput ataupun sampai ruh ini meninggalkan jasad. Aku harus bisa selalu menjaga menjadi hamba yang mencoba menjadi hamba yang seutuhnya hamba. Insya Allah seperti itu.
Jadi kalau orang yang udah menerapkan sistem seperti itu, apalagi orang yang udah mempunyai status ataupun penerapan hamba yang seutuhnya hamba, masya Allah, hamba itu, orang itu udah jasadiahnya pasti bagus, batiniahnya pun pasti bagus seperti itu, karena udah sinkron banget itu. Nah seperti itu. Jadi kalau apa yang aku bahas tadi ini, monggo ada yang mau dipertanyakan, amboten. Intisari dari sini adalah sebenarnya saya ini siapa, itu bisa dibilang ya kita itu adalah hamba yang seutuhnya hamba. Makanya tadi aku ini tadi ngomong, apa mas kajiannya? Ngobrol, ngalor ngidul, ngalon ngetan, maju mundur, tabrak, koprol, salto kan seperti itu. Yang penting insya Allah targetnya paham dan bisa diterapkan untuk pulau lanjutkan semua. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah pembahasan ataupun sedikit gambaran tentang segala sesuatu yang bisa dikaji dari sudut pandang mata hati ataupun dari qaibiyah seperti itu. Jadi intinya balik lagi, mempelajari segala sesuatu itu kalau bisa jangan pernah dimakan mentah-mentah, ditelan mentah-mentah. Contohnya, Mas, aku ini semalam mimpi ketemu Rasulullah, Mas. Aku kalau udah ditanya seperti itu, aku udah kadang mau nggak jawab, nanti takut salah, jawab pun takut salah gitu. Ya kalau aku pribadi pun, aku selama aku hidup sampai aku sekarang ini belum pernah ketemu Rasulullah. Kan ngaten niku. Bener boten, Pak? Bener boten? Jenengan pun pernah ketemu Rasulullah durung. Dereng kan? Belum kan? Lah nggih niku. Jadi kalau ada orang yang mimpi ataupun pas zikiran ketemu Rasulullah itu, coba jenengan tuh kalau ditanya kayak gitu jawabnya kayak apa coba? Kalau jenengan pribadi Pak Mir, jawabnya gimana Pak Mir? Apakah langsung alhamdulillah berarti kayak gitu? Apakah kayak gitu? Salah, nggak boleh. Jadi kan mengerikan bagi kita kan, makanya jadi seandainya kita ngomong takbir malah maaf kata orang itu langsung kena penyakit hati, ria ataupun sombong, mengerikan nggak? Iya kan? Yang kedua, mana tuh habis orang-orang lain mengagungkan orang itu, bisa dibilang menduakan Allah dengan cara maaf kata, karena apa yang kita omongkan itu. Jadi serba repot, kita mau ngomong ya salah, nggak ngomong pun kan salah kan, ngaten niku. Bahkan bisa dibilang dulu itu ada banyak yang ngomong jin itu nggak bisa menyerupai Rasulullah gitu. Nah sekarang kalau seandainya kita mimpi ataupun pas zikir bertemu Rasulullah, oh kita langsung meyakini bahwasanya itu Rasulullah, itu hakul yakinnya itu di mana? Aku mau tanya dengan jenengan semua, hakul yakinnya itu di mana? Monggo, apakah jenengan punya potret Rasulullah? Apakah jenengan diajari ataupun diperlihatkan guru sampean, ini loh Rasulullah kayak gini, ditunjukin Rasulullah dipanggil, nah ini loh, apakah kayak gitu? Kan enggak kan, enggak ada tumpuan di situ. Makanya kalau seandainya jenengan mimpi ataupun pas zikiran bertemu sosok yang menurut jenengan itu Rasulullah, malah istighfar sekuat mungkin, hapus atau pendam sedalam mungkin, jangan sampai ada orang yang tahu. Kenapa? Ya itu tadi, kalau kita langsung disampaikan aja langsung teriak ataupun sombong di diri kita itu pasti ada itu, pasti, nggak mungkin nggak. Yang kedua, orang lain pasti masya Allah kok sampean kok bisa kayak gitu, itu aja udah seperti apa kayak gitu. Secara nggak langsung, kalau orang itu belum olah hati pasti mengagungkan jenengan, bukan mengagungkan Allah, karena pandangan mereka masih pandangan jasa dia, belum ada goibiyahnya, itu belum sinkron seperti itu. Jadi kalau ada maaf kata hal-hal yang seperti ini tentang bab Rasulullah entah bertemu ataupun mimpi, itu pendam sedalam-dalamnya dan direnungkan. Jadi
malah renungannya itu malah introspeksi diri lagi. Apakah kita lagi yang kayak tadi aku ngomong lagi semangat banget menimba ilmu itu atau gimana kan gitu. Kalau kita lagi di fase benar-benar semangat banget menimba ilmu, di situ itu ya ladang, intinya gampang banget diplesetkan setan. Mimpi kayak gitu langsung dibilang aku ketemu Rasulullah, dan kita meyakini bahwa itu Rasulullah, itu mengerikan banget. Mana tuh itu jin kan ngapain nih nggih. Nah makanya aku tadi ngomong, ayo kita belajar mengkaji ataupun nggak memaknai ilmu itu langsung gitu, enggak. Jadi setan atau apa jin itu nggak bisa mengikuti menyerupai Rasul itu, bukan menyerupai jasad, tapi menyerupai etikat tingkah laku ataupun adab dari Rasulullah. Jin mau nggak ngikutin Rasulullah, kalem sama orang, merendah terus, menghargai orang, mau nggak? Coba aku mau tanya sama Mas Isak, mau nggak jin? Nggak mau kan? Karena apa? Jadi iya kan? Karena jin itu maaf kata jin of jinia. Jadi jin itu memang mempunyai sifat yang Allah kasih, itu adalah sifat yang lebih bisa dibilang sombong daripada manusia itu ada. Makanya kalau manusia masih punya sifat sombong ataupun amarah, ya maaf kata manusia itu seperti jin gitu. Nggih mboten? Padahal kakek kita Nabi Adam nggak sombong. Kok kita kok yang sekarang kok sombong, kenapa? Ya karena itu janji jin itu, ya Allah, aku terima seandainya jenengan itu mengusir aku, tapi kekalkanlah aku biar aku bisa ganteni, kalau enggak bantu tugas setan gue menyelewengkan manusia biar jadi apa ya kayak aku di neraka kekal. Ya nggak apa-apa kata Allah, tapi ada sebagian manusia yang nggak bisa engkau ganggu ataupun engkau ajak kan, kata niku kan. Jadi kalau manusia masih ngomong apa, berarti sebenarnya jinnya itu udah masuk itu. Jin udah masuk dalam tubuh. Makanya kadang orang ngomong, lah aku ini nggak ono jinnya mas, tapi bersombongnya pol riak banget, pemarah. Sebenarnya itu jin udah ada itu, bener buatan. Nah mencuri sifat, bukan mencuri mas, memang udah partner, bekerja sama dengan jin. Jadi kayak macam Mas Mul sama Pak Amir bekerja sama untuk sekongkol. Nah itu sekongkol gitu. Makanya orang-orang yang sekongkol itu kalau di pandangan manusia itu wah kali, bisa langsung gini kan, cedak, cetar, ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan karena udah kompak gitu. Nah itu yang bosnya siapa? Setan. Jadi intinya di sini ini rumusnya itu adalah intisari dari bisikan itu setan. Manusia bisa dibisikin setan, jin bisa dibisikin setan. Kalau dua-duanya itu udah sinkron, gampang dibisikin setan, mereka bekerja sama. Nah kalau udah bekerja sama itulah namanya manusia dan jin yang bekerja sama di bidang rencana setan. Itu rumusnya kayak gitu. Nah kan mau dibilang mindalikan seperti itu. Jadi balik ke yang tadi, mengikuti jin itu nggak bisa menyerupai Rasul, itu ya seperti itu adabnya, tingkah lakunya, etikanya. Makanya kalau kita nggak kepingin jin itu masuk di diri kita, ikuti apa yang Rasulullah lakukan, ikuti apa yang Rasulullah terapkan. Adab Rasulullah ikuti, walaupun kita nggak bisa semaksimal mungkin, nggak bisa kasarnya, walaupun sekuku ini nggak bisa mengikuti menyerupai, intinya ngikutin aja. Wong Allah itu nggak menilai hasil seberapa enggak, tapi yang penting kita mengikuti gitu. Nggih mboten? Leres mboten, Pak? Nah, jadi penjabarannya adalah siapakah, kalau kata-kata orang Jawa, sopo sih aku iki Mas? Ataupun siapakah diri ini?
Mas katanya. Ya jawabannya ya kalau dari kami pribadi ya jenengan ataupun kula nggih kami hamba. Aku lan jenengan semua itu adalah hamba. Dan aku kasih, kalau aku pribadi, saya pribadi adalah saya ini adalah hamba yang selalu mencoba menjadi hamba yang seutuhnya hamba gitu aja sih. Selalu mencoba gitu. Karena target saya ataupun tujuan hidup saya adalah menjadi hamba yang seutuhnya hamba. Mudah-mudahan berkah untuk kula jenengan sedanten, jenengan-jenengan sedulur kabeh yang ada di sini, dan untuk jenengan-jenengan saudara semua yang melihat ataupun melihat video ini, mudah-mudahan berkah untuk kula semua dan jenengan-jenengan semua, dan untuk kalangan manusia dan kalangan jin mudah-mudahan berkah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek enten lepat lenta-lentu ucapan kula konjenengan lan tutur kata tingkah laku kula konjenengan, saya kula nyuwun ngapunten kalau seandainya ada tutur kata saya ataupun tingkah laku saya yang tak sesuai dengan apa yang Anda lihat ataupun menyakiti hati ataupun perasaan Anda, saya benar-benar mengucapkan maaf yang sebesar mungkin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.